Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Udah jam 8 ya. Jadi kita mulai, yang terlambat nanti bisa muter rekamannya. Terima kasih kehadirannya. Kita akan pertemuan saya yang terakhir ini ya. Jadi saya akan membahas tentang anti malaria dan anti kanker di sini ya. Saya akan share screen. Ya, tentang anti malaria. Ya, jadi sebenarnya malaria ini pernah dinyatakan bebas ya di Indonesia. Jadi Indonesia pernah menyatakan bebas dari malaria. Tapi ternyata antara protozoa dan manusia saling berkompetisi ya. Nah, sehingga tidak tidak lagi bebas ya. Ternyata Indonesia sekarang tidak bebas lagi terhadap malaria. Nah, kita nggak mau berprasangka buruk ya. Tapi jauh sebelum COVID itu, kalau nggak salah, ada tamu dari Bill Gates ya, kalau nggak salah. Bill Gates itu pernah di kedokteran UGM, Fakultas Kedokteran UGM. Nah, saya nggak tahu pada kerjasanya apa, nggak tahu ya. Kita nggak mau ada hubungannya, entah ada hubungannya, entah enggak, tapi terus malaria terus ada lagi. Nah, jadi Indonesia dengan kelebihan sebagai daerah tropis itu adalah berpotensi untuk adanya penyakit malaria. Ya. Nah, kita akan melihat malaria atau anti malarianya dari segi kimia medisinal ya. Kalau dari segi farmakologi mungkin sudah, nah, sehingga nanti ada hal yang akan kita bahas mungkin overlap ya, tapi untuk bagaimanapun juga harus kita tayangkan sejenak ya, seperti siklus protozoa. Nah, itu kan di parasitologi sudah ada ya. Jadi ilmu ini adalah satu dengan yang lainnya itu saling terkait ya. Jadi kalau kalian belajar mungkin udah pernah dapat parasitologi ya, itu jangan ditutup ya, ilmunya jangan ditutup tapi tetap dibuka sehingga nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan parasitologi bisa nyambung gitu. Nah, saya pernah nulis bukunya ini sebenarnya udah lama ya, tapi saya pikir masih bisa diterapkan sekarang ya. Ya, traktor lewat. Masa kuliahnya di pinggir jalan ini ya. Saya di teras sambil mengurangi kejenuhan di kamar. Jadi di molekul anti malaria kompetitor pefloquin. Jadi kalau kita lihat malaria itu kan dulu yang terkenal Pelkina ya, kemudian sampai suatu saat tahun 80-an itu ada mefloquin ya. Sebagai perkembangan dari kloroquine akhirnya sampai ke karena resisten kemudian atau kurang poten sehingga kita mereka menemukan mefloquine kemudian resisten. Nah, bagaimana kita menemukan obat yang untuk mengganti mefloquine sehingga saya tulis buku di anti malaria kompetitor mefloquine. Dan ini sebenarnya bisa diterapkan ke obat-obat yang lain. Jadi misalnya sekarang apa obatnya apa eh, resisten misalnya, nah itu bisa kita terapkan. Jadi pada dasarnya kalau obat itu resisten harus ganti struktur ya. Kalau masih pengen di tempat kerja yang sama ya berarti kita desainnya berdasarkan tempat kerja daripada obat tersebut.
Nah, ini siklus protozoa malaria ya. Siklus protozoa malaria. Nah, seperti ini ya. Jadi saya yakin kalian masih ingat ya. Atau kalau sudah lupa ya nggak apa-apa. Ya jelas masih punya catatan. Ya, bagaimana protozoa itu masuk ke dari nyamuk ya, nanti sampai ke manusia begitu ya. Itu bisa dilihat sendiri. Nah, berdasarkan cara kerjanya itu antara dibagi menjadi, hanya ini berdasarkan siklus tadi itu anti malaria dibagi menjadi beberapa. Ada yang sisontisida jaringan ya, atau exoerythrositik sisontisida ya. Jadi untuk pencegahan ya. Misal klorguanid, pirimetamin, primaquine ya. Ada sisontisida jaringan pencegah kekambuhan supaya nggak kambuh ya. Jadi kadang-kadang kalau yang pernah kena malaria terus kambuh lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang kena ya. Saya insya Allah kalau nggak salah belum pernah kena malaria ya, jangan sampai ya. Nah seperti itu. Misalnya yang pirimetamid, primaquine ya. Kemudian ada yang sisontisida darah ya, sisontisida eritrosit ya. Jadi untuk pengobatan klinik dan supresi bekerja pada saat merozoid fase eritrositik aseksual parasit malaria dan mengganggu sisogoni eritrositik. Ini ada yang bekerja cepat, ada yang lambat ya. Yang bekerja cepat amodiaquin ya, artemisin, kloroquine, quinin, tetrasiklin. Nah, nanti akan saya kasih contoh bagaimana mendesain obat dengan referen ligannya amodiaquin ya nanti ya. Dan ada yang bekerja lambat, pirimetamin, klorguanid, sikloguanil pamuat, sulfonamid, dan sulfon. Kemudian ada yang gametositosida ya, menghancurkan etositik seksual atau gametosit ya, sehingga mencegah penyebaran plasmodia ke nyamuk ya. Jadi plasmodia yang masuk ke tubuh penderita itu bisa nanti disedot lagi sama nyamuknya, ditularkan ke yang lain ya. Nah, supaya tidak disebarkan, maka dikasihlah kloroquine, primaquine, dan quinin. Ada yang sporozoitosida ya, membunuh sporozoit ya. Jadi kalau sida itu membunuh, kalau statik itu mencegah mencegah ya. Atau bakterisid ya, membunuh ya. Bakterisid, bakteriostatik ya, itu mencegah replikasi. Nah, di sini membunuh sporozoit segera setelah masuk dalam darah sudah gigitan nyamuk. Nah, jadi kalau nyamuk gigit kita itu naruh itu ya, naruh sporozoit tadi ya. Tapi waktu untuk bekerja sangat cepat ya. Karena sporozoit secara cepat segera masuk ke sel hati ya. Jadi dari pembuluh darah itu langsung cepat banget sehingga banyak obat yang kurang efektif kalau untuk mekanisme bekerja di sini ya. Misalnya klorguanid, pirimetamin, dan primaquine. Ada yang sporontosida, bekerja pada tubuh nyamuk malaria ya. Jadi obatnya ini harapannya setelah kita konsumsi, dia ada di pembuluh darah kita, nanti dia dihisap sama nyamuk. Jadi obat kita masuk ke nyamuk tadi ya. Menginfeksi tuan rumah dengan mencegah pembentukan oosit dan sporozoid. Nah, misal pirimetamin, klorguanid, dan primaquine. Nah, kita di dalam kimia medicinal ya, yang biasanya kimia medicinal itu erat kaitannya dengan struktur ya, makanya banyak dibahas hubungan struktur dan aktivitas. Nah, sehingga kita di sini yang kita bahas mekanisme kerja berdasarkan struktur tadi, yaitu yang pertama berinteraksi dengan DNA. Ya, jadi interaksi dengan DNA. DNA siapa? Ada yang bisa jawab? DNA-nya manusia, DNA-nya protozoa, atau DNA-nya nyamuk? Nah, siapa gitu yang bisa jawab?
Ketua kelas ada mau menjawab? Halo? Atau peserta lain, kira-kira DNA siapa ini? DNA manusia, DNA nyamuk, DNA protozoa. Mungkin nyamuk, Bapak. Nyamuk, Atau protozoa. nyamuk, protozoa, atau manusia. Ada yang mau jawab yang lain? Mungkin protozoa, Pak. Ya, Pak. protozoa ya, Manusia. protozoa. Protozoa ya. Jadi di sini berinteraksi dengan DNA protozoa ya, karena musuh kita itu sebenarnya protozoanya ya. Bukan nyamuknya ya. Jadi nyamuknya hanya dia bawa aja, bawa gitu ya. Jadi musuh kita itu sebenarnya protozoanya itu ya. Nah, jadi kayak kalau virus jelas ya, musuhnya kan virus ya, virus membentuk DNA juga ya, DNA atau RNA. Jadi di sini interaksinya dengan DNA protozoa. Kemudian menghambat enzim dihidroteroat sintetase ya. Jadi ini juga ya, ini juga masih kaitannya dengan protozoa ya. Menghambat enzim dihidrofolat reduktase juga ya. Jadi ini menghambat sintesis protein. Jadi ini juga semuanya targetnya adalah protozoa ya. Kemudian mekanisme kerja yang lainnya. Jadi kalau nyamuknya berarti mengatasinya sebenarnya nggak masuk sini ya. Sebenarnya yang membawa itu kan nyamuk ya, yang membawanya itu. Jadi sebenarnya kalau nyamuknya dibunuh ya sudah nggak ini ya. Nah, jadi sebenarnya ada pencegahan lain yaitu nyamuknya yang kita bunuh ya dengan obat nyamuk misalnya ya. Anti nyamuk mestinya ya. Obat nyamuk itu pengertiannya apa? Nyamuknya diobati ya, biar sehat gitu ya. Anti nyamuk. Nah, jadi ini berinteraksi atau istilahnya interkalasi dengan DNA ya. Jadi beberapa turunan ada 4, turunan 9 aminoakridin, 4 aminoquinolin, 8 aminoquinolin, dan quinolino-metanol ya. Nah, strukturnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi 9 amino, ya ini jadi di 9-nya ada N ya, amino. Ini 9 amino akridin namanya. Akridin. Kalau ini 4 amino, 1, 2, 3, 4 amino quinolin ya, ini cincin quinolin. Kemudian ini primaquin contohnya itu 8 amino ya, jadi di 8 aminonya. Quinolin ya. Jadi intinya sama ya, inti quinolin ya. Ada yang di 4 tersubstitusi, ada yang 8 ya. Kalau yang ini quinin ya, jadi alkaloid quinin. Kalau ini beda apa namanya? Quinin. Ya, kerangkanya masih sama yang di sini ya. Ini kan juga apa quinolin juga ya. Cuma ini panjang ini. Substituennya panjang. Ini terkenal dengan alkaloid quinin. Jadi yang keempat tadi, keempat kerangka tadi, keempat derivat tadi itu merupakan cincin datar ya. Jadi ini aromatis ya. Aromatis kalau kita gambar 3 dimensi, dia itu datar ya, planar ya, kayak papan gitu ya. Nah, ya nanti ini akan menyisip ya, akan menyisip di antara double helix ya. Jadi merupakan cincin datar interkalasi dengan pasangan basa double helix DNA ya. Melalui ikatan elektrostatik antara gugus amin tersier rantai samping dengan gugus fosfat DNA. Jadi nyisip gitu ya. Jadi kalau double helixnya disisipin, diganggu, nah tentu DNA-nya nanti akan kacau ya. Misal di sini anti malaria yang pertama adalah quinin ya, itu terkenal dengan pilkina ya, pilkina ya.
kemudian ada klorokuin, ada amodiakuin ya. Jadi kalau kita perhatikan obat-obat yang tersisipi dengan halogen ya. Nah, di sini klor itu biasanya obatnya memang poten ya. Fluor juga ya. Fluor. Dua itu yang sering dipakai untuk menyisipi molekul obat. Di sini contoh yang lain adalah amodiakuin ya, amodiakuin. Perhitungan orbital molekul menunjukkan cincin aromatik planar ya. Secara protonasi mempunyai nilai LUMO rendah ya. Masih ingat nggak LUMO ya? Kalau nggak ingat buka kimia organik ya. MO-nya itu molekuler orbital ya. U-nya itu uncomplete, L itu low ya. Nah, jadi intinya itu interaksi obat reseptor itu adalah antara yang kelebihan elektron dan yang kekurangan ya. Jadi kalau ada interaksi itu antara yang kelebihan dan kekurangan elektron ya. Jadi di sini adalah orbitalnya molekular orbitalnya. Ini apa ini ada klik ini. Nah, jadi ini kembali tadi strukturnya kuinin tadi. Cincin quinolidin ya, cincin quinolidin berinteraksi di antara pasangan basa double helix ya. DNA membentuk kompleks alik muatan ya. Jadi karena planar tadi itu nyisip gitu double helix DNA, masih ingat ya ada DNA itu double helix. Disisipin ya, tentu saja akan terganggu ya. Kemudian gugus hidroksi alkohol yang ini yang ada panah ininya. Hidroksi alkohol ini membentuk ikatan hidrogen dengan salah satu pasangan basa DNA ya. Gugus quinoklidin terbagi pada salah satu alur DNA dan gugus amin alifatik tersier ya, amin alifatik tersier yang terprotosa saat itu membentuk ikatan ion dengan gugus fosfat double helix yang bermuatan negatif. Kita lihat struktur ini klorokuin ini ya, klor. Jadi gugus klor ini penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah gugus yang akan induktor ya, jadi menarik ya. Jadi karena apa Cl-nya itu apa narik induktor, narik elektron dari benzen sehingga di sini cenderung bermuatan positif. Nah di sini juga, nah, sehingga nanti, nah seperti ini ya. Jadi adanya ini guanin ini ya. Jadi penyisipan molekul panah di antara dua pasangan basa yang berdekatan pada DNA ya. Jadi ini bagian dari DNA ya, itu ini adalah basa guanin, ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, ini akan mendonasi elektron di klorokuin ya. Nah, sehingga terjadi interaksi ya, interaksi. Nah, kemudian di sini ya, ini akan terprotonasi dari positif, ini ada gugus fosfat, ada pasangan elektron bebas, maka akan ke sini ya, sehingga terjadi interaksi. Jadi interaksi obat reseptor ini kalau sekarang enak sekali ya belajar, karena sudah ada softwarenya ya, sehingga bisa kita tampilkan 3 dimensi interaksi obat reseptor. Beda banget dengan zaman saya kuliah. Zaman saya masuk kuliah itu kalau ngomongin reseptor aja udah cuma berkhayal ya. Reseptor adalah makromolekul, jadi dia sambil merem membayangkan 3 dimensi kira-kira kayak apa ya. Nah, kalau sekarang tidak, sekarang reseptor protein udah bisa kita lihat langsung ya di software, bahkan bisa kita putar-putar, bisa kita copot kita. Jadi enak sekali sekarang ini ya. Makin lama itu makin enak belajar itu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian hubungan struktur aktivitas ya, tentu saja ini
Nah, mudah dipahami, jaraknya itu NN rantai samping maksimal 4 karbon ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini. Jadi kloroquine ini ideal sekali ya. Efeknya maksimal ya. Maksimal, jadi paling tinggi. Kalau ini kita kurangi jadi 2 atau kita tambah menjadi 6 ya. Itu hanya sepertiga ya. Nah, berarti di sini itu syarat dengan interaksi obat reseptor di sini ya. Kalau 3 sampai 5 itu kekuatannya hanya 2/3 kloroquine. Nah, ini sangat mudah kalau kita mempelajari molekuler dokeng ya, interaksi obat reseptor. Nanti bisa terlihat dari energinya ya. Energinya itu nanti bisa kelihatan makin tidak stabil obat reseptor itu obat makin tidak poten, makin stabil makin poten ya. Jadi kalau kita belajar molekuler dokeng interaksi obat reseptor itu adalah energi kompleks obat reseptor. Jadi kalau energinya itu stabil ya itu makin kuat poten atau makin poten ya. Kalau kurang stabil itu menjadi kurang poten dan itu sangat namanya filosofi sekali ya, artinya mudah difahami ya. Kalau kita ibaratkan dengan suatu rumah tangga misalnya ayah ibunya itu kompak. Kalau kompak sekali itu dia stabil ya. Kalau dalam istilah agama Islam itu sakinah, mawadah, warohmah ya. Jadi stabil sekali. Kalau eh, interaksinya stabil tentu rumah tangganya kuat ya. Tapi kalau interaksinya tidak stabil ya mudah digoyang ya. Ini masih jomblo semua ya. Ya. Jadi saya kadang-kadang menganggap kalau mahasiswa semester 3 itu mungkin kebanyakan jomblo ya. Dulu sekali saya kaget tuh ternyata udah ada yang nikah ternyata. Nah ini beberapa struktur yang panah itu menunjukkan interaksinya itu nanti di situ begitu ya. Jadi ada quinin, quinacrin, chloroquine, hidroksi chloroquine ya, hidroksi chloroquine. Jadi bedanya apa? Hidroksikloroquine dengan chloroquine ini adalah di N ini terjadi ini kan 2C ya, ini 2C. Tapi kemudian ini mengalami oksidasi sehingga menjadi hidroksikloroquine. Mefloquine ya, mefloquine ada F-flow, ada fluor di sini ya, mefloquine. Ini pamaquine ya, ada metoksi di sini, ada primaquine ya. Jadi kalau pamaquine itu ininya ada etil 2. Kalau yang primaquine ini sudah hilang metilnya. 1, 2, 3. Jadi masih kerangkanya masih sama ya. Jadi kalau kerangkanya masih sama seperti ini, ya kalau misalnya ada resistensi ya nanti menular ya, menular. Artinya kalau suatu protozoa plasmodia tadi ya itu resisten terhadap mefloquine, maka pamaquine, primaquine ya kemungkinan juga akan resisten. Makanya nanti akan kita buat bagaimana menemukan obat kalau terjadi resistensi. Ya, sayangnya penemuan obat ini bidang yang tidak populer ya. Penemuan obat ini bidang yang tidak populer ya. Di sini di Indonesia itu ada 295 prodi farmasi atau fakultas ya, tapi tidak ada temuan obat sintetik satupun dari Indonesia. Sebenarnya sedih ya, sedih. Sehingga sehingga kalau nggak salah ada mata kuliah di kurikulum sebelumnya itu
riset dan penemuan obat. Jadi riset dan penemuan obat. Jadi kita banyak teori ya, banyak teori karena prakteknya ya itu mau apa? Mau magang di industri, ya idealnya kan magang di industri tempat menemukan obat, tapi kan industri di Indonesia belum ada yang menemukan obat, jadi ya jadi kurang menarik karena teori ya, banyak teori ya. Nah ini anti malaria pertama, jadi dulu sangat terkenal ya, pil Cina itu mencapai kejayaan tahun-tahun dulu ya, mungkin sebelum saya lahir kali ya. Nah kemudian protozoanya juga plasmodianya juga itu bersaing ya, mempertahankan diri. Bertahan diri. Nah, tapi pernah saya kasih nggak ya videonya Prof. Umar tentang bioetika bagaimana kuman-kuman itu berkomposisi dengan manusia ya, termasuk resistensi adalah usaha kuman untuk melawan kita ya, melawan manusia. Kemudian yang kedua ada menghambat enzim dihidroteroat sintetase ya. Misalnya sulfadoksin, sulfametoksasol, sulfametoksipiridasin, sulfametopirasin, sulfisoksasol, asedapson, dan babson. Ini jarang dipakai dalam obat tunggal. Biasa digabung dengan pirimetamin untuk infeksi yang resisten terhadap kloroquine ya. Jadi berarti sudah ada ya resisten terhadap kloroquine saat itu ya. Yang malaria ini apa namanya? Kurang ini sebenarnya. Mungkin di antara kita sekarang ini nggak ada yang kena malaria. Jadi ini ya sekedar untuk pengetahuan ya, karena mungkin kasusnya ya tidak seheboh yang lain ya. Apalagi dibanding kanker ya, tidak sebanding ya. Sehingga kalau kita misalnya mau mengadakan kerjasama dengan industri, industrinya juga mikir ya, mau bikin obat anti malaria kira-kira laku enggak ya. Jadi industri itu sangat mikir tentang keuntungan ya, sangat kita tonton. Dan kalau tidak menguntungkan ya ngapain kita bikin obat malaria ya, ini malah rugi. Nah ini kita lihat di plasmodia tadi itu juga dia memerlukan asam-asam amino yang dibentuknya dari kaba dan pteridin ya. Kaba dengan pteridin itu akan menghasilkan DHPA ya, dihidroteroat. Nah, dihidroteroat. Tadi kan ini perlu enzim ya, namanya enzim dihidroteroat sintetase. Sehingga ada obat yang bisa menginhibisi enzim ini ya, nah, sulfametoksasol tadi. Sehingga pembentukan dihidroteroat itu tidak terjadi. Nah, nanti proses selanjutnya akan bergabung dengan L-glutamat ya. Dan ini perlu enzim lagi yang namanya dihidrofolat sintetase. Ini nanti mekanisme kerja yang ketiga di sini. Nah, kemudian ini dari dihidrofolic acid ya, itu nanti akan menjadi tetrahidrofolat ya. Dari sini akan menjadi asam-asam amino. Nah, ini nanti bisa dihalangi, enzimnya bisa diinhibisi, dihidrofolat reduktase ini contohnya adalah trimetoprim ya. Dan ini termasuk mikroorganisme penyebab diare itu juga bekerja di sini ya. Jadi kemarin sudah dibahas ya di antibiotik. Nah, jadi trimetoprim dengan sulfametoksasol ini dua obat yang bekerjanya sinergis ya di dua tempat sehingga sangat efektif ya. Nah, saya biasanya kalau di rumah sudah ada Bactrim yang isinya sulfametoksasol dan trimetoprim itu sudah aman ya, sudah senang gitu ya. Sewaktu-waktu sakit perut kena kuman itu tinggal makan. Nah, tapi sekarang nggak bisa ya karena harus pakai resep dokter. Nah ini tentang itu peraturan manusia ini lebih kejam ya dari Tuhan ya.
harus pakai resep dokter. Nah, kita sakit diare, dokternya kelamaan ya, kelamaan ke dokter keburu dehidrasi bisa meninggal ya. Tapi ya peraturan manusia seperti itu. Ini contoh pirimetamin atau struktur pirimetamin. Nah, tadi yang ketiga dilanjutkan dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase ya. Nah, tadi ya dari dihidrofolic acid menjadi tetrahidrofolat itu ada enzim yang berperan yang namanya dihidrofolat reduktase. Nah, ini bisa diinhibisi oleh trimetoprim tadi ya, trimetoprim. Obatnya sangat murah ya. Generiknya namanya Bactrim, Bactrim generik ya. Jadi kalau orang farmasi itu kalau nyari obat ya karena sudah ada penelitiannya ya. Generik ya. Obat generik itu kenapa obat generik kok murah ya dibanding obat paten ya karena dia nggak perlu iklan ya. Kalau obat paten itu butuh untuk mengiklankan. Paten di sini dalam tanda petik ya karena sebenarnya kadang-kadang terjadi salah kaprah ya. Nah, sebenarnya paten yang ada itu sebenarnya boleh dikatakan salah kaprah. Kenapa? Kadang-kadang obatnya itu sebenarnya bukan paten tapi merek ya, merek. Jadi misalnya kayak sulfamethoxazole dengan trimetoprim. Kalau generik kan ya contohnya misalnya namanya Bactrim. Nah, itu kan generik ya tanpa iklan artis dan sebagainya. Nah, kalau nanti industri farmasi tertentu obatnya sama ya, kemudian digabung kemudian dikasih nama merek. Ya, itu sudah mahal ya, udah mahal. Itu karena memerlukan membayar iklan gitu ya. Nah, dan itu Fakultas Kedokteran UGM tetangga kita tuh sudah pernah meneliti gitu ya beberapa obat itu ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna ya, antara obat generik dan paten itu sebenarnya sama kualitasnya. Tapi karena sugesti ya ada yang merasa wah kalau obat paten itu manjur ya itu sebenarnya sugesti aja, sugesti. Nah, sehingga saya dulu pernah ngajar di Fakultas Kedokteran, saya ngajar penulisan resep ya, penulisan resep dokter. Saya bilang sama calon-calon dokter itu ya, kalian itu kalau menghadapi pasien itu harus tahu pasien itu siapa ya. Jadi zaman sekarang itu jangan merasa misalnya dokter itu waduh pokoknya saya yang paling ngerti ya. Saya tidak mau tahu pasien saya siapa gitu ya. Ya. Jadi nggak seperti itu. Kalau mau jadi dokter yang baik ya, yang disukai pasien jangan seperti itu, tapi harus tahu pasien yang kita hadapi siapa ya. Jadi waktu saya ngajar penulisan resep di Fakultas Kedokteran saya ajarin gitu. Misalnya yang saya hadapin ini orangnya banyak uang atau kurang uang, itu sangat perlu ya. Kalau perlu ditanya ya kerja di mana dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga yang kita tulis itu resepnya itu nanti mereka senang gitu ya. Jadi misalnya orangnya banyak uang. Lah kok Anda kasih resep obat generik ya dia kecewa gitu ya. Dia kecewa. Jadi wah, banyak uang kok dikasih obat generik ya. Sebaliknya orangnya ekonomi lemah sama dokternya dikasih resep obat yang paten mahal sekali. Wah, jadi jangan kebalik-balik ya. Itu dari segi ekonomi saja ya. Dari segi yang lain nggak ada salahnya kalau bisa ditelusuri yang kita hadapi itu siapa gitu ya. Nah, jangan karena sekarang zaman itu sudah banyak bisa diakses oleh pasien ya. Jadi kalau pasien yang kreatif nanti dia akan bisa menilai dokternya itu punya pengetahuan yang mumpuni enggak ya. Iya. Ini ada suatu cerita pasiennya termasuk yang kritis gitu ya. Jadi begitu nanya dokter gitu kok dokternya kelihatan pakai HP buka googling gitu. Nah, nanti itu mengurangi kewibawaan dokternya ya. Jadi informasi itu sudah sangat bisa diakses semua ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada kemiripan ya. Di sini ada kemiripan struktur PABA ya.
para aminobenzoic acid ya dengan sulfamethoxazole. Jadi kalau para aminobenzoic acid ini para amino ininya COOH ya. Nah, sehingga ada kemiripan sehingga bisa sebagai menginhibisi karena yang tadinya substratnya PABA, enzim itu terus ngambil sulfamethoxazole. Itu dari segi kemiripan, tapi akan lebih tepat kalau dijelaskan dengan energi. Jadi energi ya. Jadi energi kompleks antara enzim dan obat dibanding substrat itu energinya lebih stabil obatnya sehingga nempel gitu ya. Jadi dan itu sangat-sangat mudah dipahami dengan pemahaman yang mendasar begitu. Nah, di sini juga di hydrofolic acid ini ada kerangkanya di sini ya. Nah, ada benzen, ada amino ya. Nah, ini ada CO di sini. Nah, waktu itu sudah dibahas ya berapa jaraknya sehingga kumannya atau mikroorganismenya bisa terkecoh begitu. Nah, nanti juga ada kaitannya dengan ini pembentukan atau mempengaruhi pembentukan DNA RNA di sini. Nah, jadi di sini pirimetamin ya adalah suatu inhibitor yang poten untuk enzim dihidrofolat reduktase. Nah, afidase terhadap plasmodia ya. Jadi yang kita bahas tadi adalah interaksi-interaksi yang ada di plasmodium ya, bukan yang ada di tubuh nyamuk atau di tubuh manusia. Ya. Kemudian menghambat sintesis protein ya karena tadi plasmodia juga butuh membentuk mensintesis protein sehingga bisa kita halangi sehingga beberapa obat antibiotik seperti terakin, erythromycin, makrolida, sesquiterpenlacton itu juga bisa digunakan untuk sebagai anti malaria di mana mekanisme kerjanya sama dengan antibiotik yang menghambat sintesis protein. Itu sudah dibahas di antibiotik. Nah, kemudian ada mekanisme kerja yang lain, kloroquine, simponin, quinidin, quinin ya. Nah, tadi strukturnya ini ya, jadi apa? Kita kalau lihat struktur itu jadi nggak ngantuk ya. Kalau cuma ditulis 4 aminoquinolin ya, nah kita susah ya. Kalau lihat strukturnya gini jadi ingat ya, oh strukturnya seperti itu gitu ya. Di kloroquine itu adalah suatu gugus prostetik dari Hb, mioglobulin, dan enzim tertentu yang membentuk kompleks ya. Jadi membentuk kompleks koordinasi dengan itu ya, dengan kloroquine tadi. Menyebabkan kerusakan dan dan lisis membran parasit malaria. Jadi ini mefloquine terjadi resistensi, solusinya bagaimana? Nah, di sini mefloquine itu termetabolisme ya, termetabolisme menjadi karboksi mefloquine ya. Jadi di sini lepas ya. Gugus substituen di sini lepas jadi COOH, jadi karboksi mefloquine. Ini halofantrin ya, halofantrin ini panahnya kelebihan ya. Jadi halofantrin itu butilnya lepas ya. Jadi N-nya yang tadinya ada 2 tinggal 1. Ini panahnya mestinya di sini. Jadi halofantrin itu metabolisnya menjadi desbutil halofantrin ya, des itu kehilangan ya. Jadi desbutil, jadi butilnya hilang. Primaquine ya. Jadi primaquine akan termetabolisme menjadi menjadi karboksi primaquine ya. Jadi ini aminonya jadi karboksilat.
kemudian N-asetil ya. Jadi gugus ini ya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi di sini terjadi apa? N-asetil ya, N-asetil primakuin ya. Kalau kalian belajar metabolisme obat, ada yang namanya metabolisme fase 1 dan fase 2. Fase 2 itu salah satunya adalah konjugasi asetil ya. Jadi di tubuh kita ini luar biasa ya. Kayaknya sampai sekarang belum ada manusia yang bisa menghitung berapa jumlah molekul yang dikasih sama Allah di tubuh kita ya. Saya yakin belum ada yang bisa menghitung total ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah diketahui ya, seperti konjugasi, ada berapa, ada konjugasi metil, ada sulfat, ada asetil, ya, dan lain-lainnya. Tapi saya yakin belum semua molekul yang dikasih sama Allah itu terhitung sama manusia ya. Jadi luar biasa ya. Nah, ini artemisin, artemisin. Artemisin ini adalah membunuh parasit dengan radikal bebas ya. Hidrofob, dapat menembus membran plasmodium ya. Artemisin ini kalau nggak salah pemenang Nobelnya dari Cina ya. Dari Cina. Jadi artemisin ya. Jadi bagaimanapun juga Cina ini luar biasa ya. Teknologinya luar biasa. Kalau kita lihat di YouTube ya, bagaimana membangun jalan antar bukit yang tinggi-tinggi ya. Jadi kadang-kadang memang patut dicontoh dengan catatan itu ya, dengan catatan harus dilandasi oleh iman ya. Kalau tanpa iman ya berbahaya ya. Jadi kalau kita mengandalkan otak tanpa iman itu berbahaya sekali ya. Kalau tidak salah berita terakhir itu Cina itu berusaha membuat mataharinya, bayangin, membuat mataharinya. Tapi setelah itu ternyata ada bencana yang luar biasa ya, banjir yang maha dahsyat gitu ya. Jadi memang ada keterbatasan manusia ya. Jadi yang mau membuat matahari yang luar biasa. Tapi ya itu dampaknya sangat mengerikan. Nah ini yang tadi buku saya itu ya. Buku saya ini saya lupa ya, sekarang sudah berapa ya, tinggal berapa ya. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Jadi berdasarkan laporan itu di sini molekul anti malaria itu masih ada berapa ya? Sisa buku 380. Ada pertanyaan? Pernyataan? Atau apa? Komen? Bapak, saya mau Ya, izin bertanya. ya silakan silakan. Namanya Di siapa? bagian saya Zevanya Ya, mau gimana? mau tanya di bagian tadi anti malaria kan yang skizontisida jaringan itu tuh kok ada dua ya Pak? Satu itu mencegah kausal, satunya lagi tadi kalau nggak salah
mencegah kekambuhan. Nah, itu emang sama namanya skizontisida jaringan atau sebenarnya itu beda ya, Pak? Makasih. Oh iya, jadi yang mana tadi? Ya, jadi ini saya ambilkan dari literatur sebenarnya ya. Ini ada yang untuk mencegah, jadi ini sumbernya di literatur ya, literatur kalau nggak salah dari Pak Siswandono ya, nanti bisa dicek ya di buku Pak Siswandono tahun berapa ya saat itu 2005 ya, Hima Medicinal 2 ya, nanti bisa dicek gitu ya. Begitu. Berarti eh, eh, berarti nanti langsung mengecek di literaturnya aja begitu, Pak? Ya, silakan dicek karena ini kalau menurut saya ini kan di bidangnya farmakologi ya, makanya tidak saya perpanjang karena kita kimia medisinal takutnya nanti berbenturan sama orang farmakologi. Ini kan sebenarnya ini ranah farmakologi karena kadang-kadang mahasiswa kan ini oh itu Kak farmakologi kok dibagi itu. Nah, sebenarnya yang kimia medisinal itu di sini sebenarnya ya, yang kaitannya dengan struktur di sini sebenarnya ya. Jadi makanya saya tidak perdalam di sini karena khawatir overlap nanti dengan bidang farmakologi begitu ya. Kalau ini parasit, nah jadi memang kadang-kadang kita dibatasi oleh eh, RPKPS ya. Jadi ini juga kaitannya juga dengan akreditasi ya. Jadi kalau mungkin perlu saya informasikan, jadi Fakultas Farma itu kan biasanya ada akreditasinya. Di akreditasi itu nanti bisa terevaluasi juga, misalnya ini kok overlap, nah, sehingga kadang-kadang ada juga itu ini mata kuliah ini dengan ini kok kayaknya yang dibahas sama, nah seperti itu ya. Jadi terus terang di sini sebenarnya bukan ranah kimia medisinal, yang ranah kimia medisinalnya di itu di apa, yang berdasarkan struktur begitu, begitu. Nah, jadi di sini sebenarnya begitu. Ya sudah, nggih, Pak. Ya, Makasih. ya. Kalau tidak ada akan saya kasih wawasan ya, wawasan. Nah, ini tidak diujikan, hanya untuk menambah wawasan bahwa sebenarnya itu mata kuliah yang erat kaitannya dengan penemuan obat itu sebenarnya kimia medicinal. Jadi kadang-kadang kita merasa juga ilmu kita itu bisa nggak diterapkan, tapi untuk menerapkan ke penemuan obat memang bukan hal yang mudah ya. Apalagi kalau sudah menyangkut dibuat di pabrik, wah ternyata baru kali ini saya bisa bisa memahami, oh ternyata penemuan obat itu sangat 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 kompleks, bukan hanya masalah ilmunya mungkin bisa kita atasi, tapi masalah yang di luar ilmu farmasi itu yang justru sedang terkendala ya. Jadi ini sekedar untuk menambah wawasan bahwa ujung-ujungnya, jadi kalau kita mau menemukan obat itu adalah kita harus menggandeng teknik kimia, karena nggak mungkin kita membuat obat dalam jumlah ton, kuintal itu hanya dengan di lab, itu nggak mungkin, harus pakai industri. Nah, untuk yang bisa membuat industri itu adalah teknik kimia, kita harus berkolaborasi dengan teknik kimia. Nah, sekarang kalau kolaborasi itu ujung-ujungnya kemana? Itu adalah ke dana. Dana. Jadi saya pikir dulu kalau sudah menemukan orang yang punya uang itu udah beres. Oh, ternyata tidak. Ya, ternyata orang kalau punya uang banyak itu nggak seperti kita ambil gaji ya. Saya ngambil gaji 5 juta misalnya, langsung masukin ATM, pencet password gitu udah keluar 5 juta. Nah, saya bayangkan orang ngambil uang banyak itu ya kayak gitu. Kan uangnya sendiri, ngapain repot? Ya, ternyata nggak kayak gitu Pak Hari katanya. Loh, kayak apa? Saya bilang gitu. Ambil uang banyak itu nggak bisa langsung ambil gitu. Loh, kan uangnya sendiri. Iya, tapi itu kan uangnya kan tidak disimpan sendiri, nyimpannya di bank. Bank itu kan
punya orang lain, bahkan punya pemerintah. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau langsung model Pak Hari itu ya bisa goncang ekonomi lah. Jadi harus izin. Ternyata harus izin. Nah, izin itu diizinkan enggak? Nah, kan berarti ada persyaratannya. Persyaratnya apa? Nah, itu. Kalau sudah ke situ nanti sudah kaitannya dengan politik ya, sehingga investor saya itu kesulitan ngambil uang sendiri. Karena apa? Karena terhambat dengan birokrasi itu ya. Jadi katanya ada yang oknum yang butuh uang sehingga mau pinjam, dia nggak mau memberi pinjaman investor saya. Kenapa? Karena curiga, kayaknya bukan minjem ini, minjemnya triliunan nanti nggak dikembalikan. Nah, karena nggak mau minjemin, nggak bisa keluar, nggak bisa cair. Jadi akhirnya berusaha untuk ngambil uangnya sendiri di luar negeri. Nah, mudah-mudahan aja bisa gitu ya. Jadi memang tidak semudah itu ya. Sekarang saya akan nyoba dengan itu. Bagaimana walaupun di sini sekarang ini belum terlaksana, tapi saya tetap berdoa optimis mudah-mudahan suatu saat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ya. Karena mudah-mudahan Allah ridho ya. Kalau ridho Allah itu kan yang tidak mungkin jadi mungkin ya. Saya pindah di sini itu juga nggak mungkin ya. Satu teman pun dari kedokteran Andalas itu nggak ada yang percaya Pak Hari Pak Hari halusinasi dari Andalas kedokteran kok bisa pindah farmasi. Halusinasi Pak Hari. Bapak saya aja profesor di IPB mau pindah sampai sekarang nggak bisa ya. Bapak saya profesor di UGM mau pindah nggak bisa ya. Nah, alhamdulillah ya. Karena pertolongan Allah yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ya. Nah, bahkan ini sekedar cerita ya, saya itu pernah pada saat mutasi itu secara garis besar Universitas Andalas sana itu sudah mengizinkan saya untuk pindah. Rektor UGM sudah nerima saya untuk nerima ya. Apa yang terjadi? Rektor UGM menulis surat ke Dikti sana tahun 2005. Nah, sehingga suratnya saya lacak ya. Ini Dikti. Oh iya. Apa benar Rektor UGM sudah nulis surat? Oh sudah Pak, sekarang ada di meja saya. Oh iya. Nah, Bapak bisa ditunggu ya, ditunggu di Jakarta. Wah, saya di Padang Pak, mohon maaf Pak, istri saya itu sedang mau melahirkan. Jadi saya tidak bisa datang ke Jakarta. Oh begitu ya. Nah, ngomong-ngomong saya sama teman, saya kok di ini ya, ditunggu di Jakarta ya. Minta uang untuk Pak Hari katanya. Masa minta uang? Enggak lah, mau saya pindah itu, masa saya harus pakai uang? Iya Pak Hari nggak percaya. Cobalah, saya nggak percaya. Ya udah, mohon maaf ya Pak, kalau misalnya ada fotokopi yang harus saya bayar, tolong Bapak kirim rekening supaya nanti saya bisa transfer nanti ongkosnya. Makasih ya Pak. Ya udah, saya cerita sama teman saya, diketawain saya. Pak Hari bodoh atau pura-pura bodoh? Loh, kalau butuh uang kan lewat rekening. Sekarang kan zamannya transfer saja nggak harus diantar. Bukan gitu Pak Hari. Pak Hari itu kok nggak paham nih. Loh, pemahaman saya seperti itu. Enggak Pak Hari, dia itu minta uang terus supaya Pak Hari itu di ACC pindah di UPM. Oh gitu. Ya kan sudah saya kasih nomor sudah saya bilang kalau ada butuh uang nomor rekeningnya saya transfer. Bukan itu kan terlacak Pak Hari. Jadi Pak Hari itu harusnya datang ke sana bawa uang dikasih. Biasanya ada CCTV Pak Hari, jangan dikasih di atas meja di bawah. Masa kayak gitu saya nggak percaya, pokoknya nggak percaya. Ya udah Pak Hari nggak percaya, enggak benar. Bulan saya tunggu
dapat surat dari Jakarta Dikti kepada Saudara Rektor UGM, tembusan Saudara Hari Purnomo. Permohonan saudara tidak direkomendasi. Dianjurkan Pak Hari ke swasta. Oh, gitu ya. Iya. Benar berarti ya. Oke. Jadi saya harus ke swasta, tidak direkomendasi ke UGM. Ya, sudah. Akhirnya singkat cerita saya ke Jogja 1 bulan ke swasta. Daftar untuk jadi dosen yang dimutasi. Ada beberapa universitas seperti UMY, Sanata Dharma, Ahmad Dahlan, UII, dan lain-lain. Saya temuin kalau nggak rektor dekannya, saya mau melamar di sini. Oh silakan Pak Hari. Nah saya bilang, saya mau melamar di sini, tapi sebelumnya mohon maaf ya Pak Rektor. Ada apa Pak Hari? Saya ketemu Rektor UMY. Nah, bisa nggak Pak? Kalau lamaran saya nanti ditolak aja Pak. Oh bisa. Tapi nggak sekarang, tunggu 2 hari, mungkin 1-2 hari, nanti saya tolak lamaran Pak Hari. Oh ya, terima kasih ya Pak. Ya, lumayan dapat 1 penolakan ya. Nah, di antara yang sekian itu rata-rata mau menolak lamaran saya. Hanya 1 yang tidak bersedia, yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Karena rektornya adalah dulu dosen wali saya, Prof. Gianto. Saya ketemu Prof. Gianto. Prof, saya mau melamar dosen di UAD boleh? Oh, boleh sekali. Kami butuh dosen Pak Hari. Silakan melamar. Oh ya, tapi mohon maaf Pak, Prof. Gianto. Kenapa? Saya mintanya mau ngelamar tapi ditolak. Oh ya nggak bisa. Saya butuh kok suruh nolak. Ya sudah. Akhirnya saya mohon maaf, saya tidak jadi ngelamar di UAD. Akhirnya beberapa penolakan itu saya kirim ke Jakarta. Saya sudah berusaha di swasta, tapi tidak ada satupun yang menerima. Ini buktinya. Mohon kebijaksanaan Bapak. Nah, akhirnya dia masih bijaksana. Dikabulkanlah saya mutasi di UGM tahun 2005. Nah, sekarang ganti ke itu ya. Ganti ke apa namanya, desain molekul kode ya, HPRS sebagai anti malaria yang lebih unggul dibanding mefloquine. Jadi kita lihat malaria itu penyakit mematikan di belahan dunia ya. Terutama di daerah tropis, kematiannya 1 juta orang per tahun dan terus meningkat ya. Pada awal 80 terjadi resisten terhadap mefloquine sehingga perlu inovasi obat baru yang lebih poten dan tidak resisten. Nah, sehingga kita apa? Sehingga kita cek mefloquine bekerja di mana. Nah, ternyata kerjanya sama dengan amodiaquine di enzim histamin N-methyl transferase di sini. Dia sebagai inhibitor ya, sehingga saya cari kode protein data bank-nya di RCSP sehingga ketemulah. Nah, jadi bagaimana cara mendesain yang bekerja pada resistor tersebut dan bagaimana bentuk strukturnya. Pertama harus lebih poten, skornya harus lebih rendah dan dari resisten strukturnya harus berbeda kerangka. Nah, sehingga kita copot di sini, nanti saya tunjukin 2 AOO-nya itu seperti apa. Kemudian kita validasi ya. Jadi kita copot, kita kembalikan. Akhirnya bisa balik. Kalau bisa balik berarti software yang saya gunakan itu valid, bisa dipakai untuk mendesain molekul. Dan desain saya dongengkan ke target tersebut. Nah ini yang sering-sering saya pancing tapi nggak ada yang kepancing ya. Udah ada mahasiswa 200-an lebih berarti ya. Nggak tahu ini yang kelas C ini nanti ada yang kepancing nggak ya. Jadi saya punya desain seperti ini ya. Saya itu hanya berharap ada mahasiswa yang nanya, kok bisa seperti itu ya molekulnya itu. Tapi sampai kuliah berakhir itu nggak ada ya, nggak ada yang nanya. Bahkan pernah saya kasih hadiah ya. Yang bertanya tak kasih hadiah buku saya gratis. Ya, tapi belum ada ya. Nggak tahu nanti ada enggak ini. Cuma nanya kok bisa molekulnya seperti itu. Nah, itu aja. Nggak ada yang tertarik ya. Luar biasa ya. Nah, sehingga kita hasilnya kita lihat seperti ini ya. Ternyata desain saya tadi dibanding mefloquine lebih stabil, skornya lebih stabil sehingga
prediksinya adalah nanti lebih poten kalau sebagai obat ya. Dan tidak resisten kenapa? Karena strukturnya berbeda ya. Kalau kita lihat tadi struktur mefloquine itu seperti ini, kanan bawah struktur saya seperti itu ya. Jadi tidak ada kesamaan ya, tidak ada kesamaan. Nah, jadi ini apa strukturnya kalau kita tempelkan 3 dimensi di reseptor seperti ini. Nah, jadi berdasarkan molekul doping HBRF diprediksi punya efek anti malaria lebih poten dibanding mefloquine. Dan apa? Dan parasit tidak resisten terhadap HBRR. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Pernyataan? Ya, ada yang pengen buku? Saya punya bimbingan PKM ada di kelas ini enggak ya? Yang namanya siapa ya? Kemarin PA saya itu ada kayaknya ya. Tahun 2000 itu betul nih. Ada Muhammad Nino. Muhammad Nino ikut kuliah enggak nih? Kelompok Muhammad Nino ada? Artinya bukan kelas C, Pak. Ya? Di sini PKM 23 Kimedia Mediana C. Ini kelas C kan? Iya, Pak. Nah, kalau di atau angkatannya berapa ya Muhammad Nino? Ada yang kenal Muhammad Nino enggak? Mungkin kakak kelas ya. Itu angkatan dulu. Oh, ya mungkin kakak kelas berarti ya. Kalau di sini Kimet C ya, cuma tahunnya enggak ada. PKM-nya 2023 cuma tahunnya mungkin dia mungkin udah semester berapa ya? Kayaknya enggak semester 3 ya, soalnya dia sudah tahu elusidasi struktur. Jadi tadinya kalau ada mau tak suruh cerita Muhammad Nino, kayaknya enggak ada. Jadi Muhammad Nino ini saya bimbing untuk mendesain molekul dan mensintesis ya molekul aspirin ya aspirin. Kemarin juga ikut lomba di mana ini? Ikut kompetisi di Ahmad Dahlan ya. Katanya mohon izin Pak, kebetulan saya berdua dengan teman saya Afnan Sifa. Kalau Afnan Sifa ada nggak? Afnan Sifa mengikuti kompetisi Dan LKTI. kelas ini juga Pak kayaknya. Oh, bukan ya. Mengikuti kompetisi LKTI di Universitas Ahmad Dahlan, lomba yang berbeda dengan PKM. Pada kompetisi tersebut kami mengangkat tema dokeng derivat aspirin terapi dengan molekul yang S-benzen, Pak. Terkait hal tersebut kami mohon izin dari Bapak, apakah kami boleh menjadikan Baris sebagai pembimbing, pendamping? Oh ya, silakan. Jadi dia mengajukan judul penerapan teknologi kimia komputasi microwave reaktor dan green chemistry dalam inovasi obat baru sebagai keberlanjutan dan ketahanan industri farmasi Indonesia. Kami mohon izin untuk membubuhkan tanda tangan digital Bapak. Oh, ya. Jadi Muhammad Nino dan kawan-kawan ini saya bimbing untuk untuk memperbaiki efek samping aspirin ya. Aspirin itu kan efek sampingnya adalah iritasi lambung karena ada gugus asam
asetil salicylic acid. Jadi ada gugus asam. Nah, gugus asamnya itu diganti dengan isoster dan dimodifikasi. Jadilah molekul yang baru yang lebih poten dibanding aspirin dan sudah disintesis sama mereka. Akhirnya berhasil sintesisnya walaupun elusidasinya tidak lengkap karena dananya terbatas. Ya. Jadi tidak ada NMR-nya tapi berdasarkan LC-MS ya. Jadi bobot molekul sama spektra inframerah dan kromatografi lapis tipis. Kemudian ada juga ujinya selain in silico itu in vitro ya. Nah, ini Seva siapa ini? Ini Seva bukan ini? Ada Seva siapa namanya? Seva. Ini di layar saya ada Seva. Ini Sevanya temannya Mas Nino bukan ini? Halo, Seva. Dan dengar? Bagaimana, Pak? Ini Seva bukan ini? Gimana, Pak? Ini Seva. Maksudnya? Seva bukan ini? Nama saya iya, benar. Tapi itu segrup dengan Muhammad Nino enggak PKM-nya? Enggak, Pak, saya enggak PKM. Oh, enggak PKM, berarti namanya sama beda Iya, ya. Karena di iya, sini emang kok pasaran, Pak. laris berarti. Di sini soalnya kalau nggak salah siapa si Muhammad Nino ini kelompoknya kalau nggak salah ada nama Seva ya. Ada nama Seva, tapi hanya mungkin beda ya. Beda. Oke, makasih ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada yang tertarik bertanya untuk mendapatkan buku? Oke, kalau enggak ada ya alhamdulillah ya, enggak ada yang mau buku saya. Pertanyaan yang lain, pernyataan? Kalau enggak ada akan saya lanjutkan dengan anti kanker. Sebelum saya lanjutkan oh ya saya sebenarnya berkali-kali pas pertemuan terakhir ini baru ingat ya. Saya biasanya kadang-kadang sebelum kuliah itu berbagi cerita ya, berbagi cerita pendek. Ini pertemuan terakhir saya baru ingat tentang safety moment. Jadi safety moment itu adalah waktu yang mungkin hanya beberapa detik ya. Waktu itu tapi bisa mengantarkan kita pindah alam ya, pindah alam ke alam yang berikutnya ya. Jadi namanya safety moment. Nah, jadi suatu saat itu ada karyawan yang bekerja di industri mie. Kemudian di sana itu ternyata apa? Ternyata dia datang pagi-pagi kok mixernya itu mati. Nah, karyawan belum ada yang datang, dia memperbaiki mixer. Listriknya dijelekin supaya enggak membahayakan. Jadi listrik mati, dijelekin, kemudian dia masuk ke mixer yang untuk mie itu, yang orang bisa masuk di situ, dia masuk ke situ. Apa yang terjadi? Belum selesai, rupanya jam bekerja sudah mulai. Jadi ada beberapa karyawan yang datang pagi gitu ya. Sebenarnya belum mulai, tapi karena karyawannya rajin dia datang ke pabrik itu kok listriknya mati ya. Nah ini wah kayaknya ini petugasnya nggak tahu ini jelek kayaknya ini ya. Coba saya hidupkan, seret
Nah, apa yang terjadi? Ya sudah, orang yang memperbaiki mixer itu akhirnya dimakan oleh mixer tadi. Nah, terjadilah seperti itu. Itu adalah suatu hal yang apa? Safety moment. Jadi satu hanya perlu beberapa detik, tapi sangat penting. Jadi jangan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi mestinya itu paling tidak ditulisin ya, jangan dihidupkan. Ada yang sedang bekerja. Atau kalau perlu, kalau ada kotaknya ya dikunci ya, dikunci. Ya, misalnya kalau saya memperbaiki listriknya itu kebetulan apa harus kita copot kabelnya atau kita sentuh, ya meterannya saya jelekkan dulu dan saya kasih apa sama orang yang di rumah, saya mau perbaiki listrik jangan dijeglekin nanti ayah kesetrum. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang seperti itu, jadi safety moment, hal yang sepele tapi jangan dibiarkan. Atau misalnya contoh yang lain apa, keluar dari gang ke jalan raya, jangan langsung nyelonong belok, berhenti dulu, tengok kanan tengok kiri ya. Itu hal yang apa bisa membahagiakan, karena itu pernah terjadi di Jalan Kaliurang ya, keluar dari pom bensin karena sepi gerimis gitu, ya udah dia langsung aja seperti jalannya sendiri keluar dari pom bensin ke Jalan Kaliurang, ternyata apa, orang lain menganggap sama ini nggak ada orang, ya tancap gas, terjadilah kecelakaan. Masih banyak lagi safety moment yang perlu diperhatikan. Nah, kita bicara anti kanker ya, anti kanker. Nah, ngomong-ngomong tentang kanker itu sebenarnya kalau kita lihat kanker itu adalah sel yang tanpa terkendali. Nah, itu ada kaitannya sebenarnya dengan apa pribadi orang yang terkena kanker ya. Beberapa mengatakan bahwa orang yang terkena kanker itu adalah orang yang sangat emosional. Dia nggak bisa mengendalikan diri sehingga selnya pun ikut emosional, tidak bisa mengendalikan diri. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada juga kita nanti itu belajar tentang anti kanker ya, obat-obat yang dipakai untuk mengobati kanker ya, mengobati kanker. Tapi jangan lupa ya, semua itu adalah ada yang mengatur ya. Ada sedikit cerita juga ini ya. Jadi ada seorang ibu terkena kanker, terus didiagnosa sama dokter. Ini ibu ini kayaknya tinggal berapa minggu. Ibu akan pindah ini kayaknya. Kalau tidak dioperasi, ibu itu akan, wah ini gawat ini, udah stadium 4. Ibu bisa meninggal ini. Bagaimana ini Bu? Ya sudah, saya tak rundingan sama keluarga. Dia punya anak, terus dia berunding. Ini anak-anak saya ini didiagnosa terkena kanker yang beberapa minggu kalau nggak dioperasi akan meninggal. Bagaimana ini anak-anak? Apakah sudah siap kehilangan ibumu? Akhirnya anak-anaknya itu rundingan. Kalau gitu kita cari uang bagaimana caranya supaya bisa mengoperasi ibunya. Akhirnya di waktu yang tertentu sudah bisa mengumpulkan uang sehingga uang yang beratus juta itu diserahkan kepada ibunya. Ini Bu, kami sayang Ibu sehingga uang ini saya pokoknya Ibu tenang aja, silahkan operasi supaya bisa sehat lebih lama. Nah, ibunya itu berpikir, saya itu kalau dioperasi, umur saya sudah sekian, kalau dioperasi ya mungkin bisa sembuh, tapi mungkin juga nanti umur saya karena sudah seusia gini ya paling juga akan meninggal. Jadi kalau saya operasi, kemudian ternyata suatu saat saya meninggal, rasanya saya belum banyak amalan saya. Ya amalannya ya mungkin pas-pasan tapi kayaknya kok masih belum cukup. Akhirnya ibunya itu berapa namanya mengambil tindakan bahwa udah saya kalau gitu siap meninggal, uang yang dikumpulkan sama anak-anak ini mau saya pakai untuk tabungan aja, untuk tabungan di akhirat ya. Mau saya sumbangkan ke yayasan yatim piatu, ya nanti itu jadi tabungan saya di akhirat, paling tidak mengurangi siksaan, syukur-syukur bisa menambah pahala begitu. Akhirnya dia dengan bismillah disumbangkanlah uang yang untuk operasi itu dan dia sudah pasrah. Beberapa hari kemudian dia datang ke dokter. Dokternya kaget, loh ibu sudah operasi di mana? Saya nggak operasi. Akhirnya diceritakan bahwa dia sudah memutuskan
uang untuk operasi disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu, dan itu ternyata terjadi keajaiban seperti itu. Jadi itu sekedar cerita di balik kanker, bahwa yang kita laksanakan hanyalah usaha-usaha untuk mengobati kanker, tapi penyakit itu adalah dari Allah dan disembuhkan juga oleh Allah. Nah, pembagian senyawa anti kanker itu adalah senyawa pengalkilasi, yang kedua anti metabolit, yang ketiga anti kanker produk alam dan hormon, kemudian golongan lain. Nah, ini apa? Jadi kanker seperti juga manusia, seperti juga sel normal ya. Jadi mempunyai mekanisme kontrol yang ketat. Jadi sel normal itu mempunyai mekanisme kontrol yang ketat. Bedanya kalau sel kanker itu nggak ada kontrol ya. Jadi persis, yang satunya ada kontrol, yang satunya tidak. Ya, dia juga membentuk sintesis DNA, mitose dan sebagainya. Sel normal juga. Nah, bedanya. Nah, kita sekali lagi mungkin biologi sel bisa dibuka lagi tentang sickle cell ya. Ada yang G0, G1, S, G2, M ya. Nah, nanti obat-obat anti kanker itu akan bekerja di sini. Jadi tadi sudah disebut sel normal itu jika ada kerusakan sel, maka jumlah inhibitornya menurun sehingga kecepatan pembelian sel meningkat. Ya. Jadi ada keseimbangan. Jadi ini masih ingat pelajaran fisiologi ya, homeostasis ya. Jadi keseimbangan. Jadi orang itu kalau seimbang itu sehat ya. Kalau ada terganggu keseimbangannya akan menjadi sakit. Nah, ini fase G1. G1S itu biasanya untuk replikasi. Di sini target utama anti kanker bisa di sini ya. Kemudian G2M itu saat untuk membelah. Nah, nanti obat-obat berdasarkan fase-fase itu ya, seperti di sini ada contoh misalnya sitarabin ya. Ini antara S dan G2. Loxuridin, fluorourasil, gemcitabin ya, hidroksiurea, 6-merkaptopurin, methotrexate, thioguanin ya, itu bekerja di sini. Kemudian ada daptinomisin bekerja di G2, ada vincristine di fase M, ada bleomisin, ada glukokortikoid, doxorubicin ya. Nah, kita akan bahas senyawa pengalkilasi ya, alkylating agent ya. Jadi kenapa kok penting pengalkilasi? Kita masih ingat di kimia organik ada alkil. Alkil itu R ya, R plus ya. Jadi dia ada muatan positif. Alkil itu R ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan DNA ya. Contohnya di sini adalah nitrogen mustar ya, siklofosfamid. Ada nitrosourea. Nah, ini strukturnya adalah kalau S-nya, kalau X-nya itu S, itu disebut sulfur mustar. Kalau NR itu nitrogen mustar ya. Jadi ini alkilasi, alkilasi. Kita lihat. Nah, jadi ini nanti terjadi alkilasi ya, nitrogen mustar ya. Dengan adanya di sini guanin ya. Guanin yang merupakan bagian dari DNA. Ini nanti akan terjadi di posisi N7 di sini ya, itu akan terjadi ikatan dengan nitrogen mustar tadi ya. Karena ini Cl ini adalah gugus pergi, sehingga di sini akan terjadi muatan positif. Muatan positif ini adalah alkil di sini, makanya alkylating agent. Nah, alkil ini itu akan berinteraksi dengan elektron, pasangan elektron bebas dari guanin yang merupakan bagian DNA, sehingga nanti terjadi interaksi antara DNA dengan nitrogen mustar ya.
Salam. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau bagian DNA-nya sudah disusupin gini, ya double heliknya, ya nanti jadi kacau ya, sehingga sel kankernya juga akan mati ya. Jadi tadi alkilasi paling efektif di fase G1S ya. Perbaikan dapat dimungkinkan. Jadi gugus yang teraktivasi oleh N melalui terbentuknya intermediate. Jadi si N-nya tadi lepas ya, terus molekulnya jadi alkil. Nah, ini contohnya mekloretamin. Me itu metil ya. Jadi metil kloretamin ya, etamin. Etilnya 2 ya. Jadi etilamin ya. Etilamin metil ya, mekloretamin. Nah, ini akan menjadi asiridinium. Asiridinium di mana di sini gugus pergi, kemudian ini jadi N-nya menjadi bermuatan positif ya. Nah, nukleofil tadi dari guanin bagian dari DNA tadi ya, itu akan nempel di sini ya, sehingga seperti ini. Nah, mekloramin tadi atau mekloretamin itu ini adalah mudah terhidrolisa ya. Jadi kalau terhidrolisa itu menjadi asiridium itu tidak aktif. Tidak aktif karena ini sudah jadi OH ya, jadi tidak aktif. Kemudian siklofosfamid ya. Siklofosfamid lebih stabil, kurang aktif, perlu aktivasi sehingga dia seperti ini. Adanya enzim akan metabolisme menjadi 2 hidroksi siklofosfamid. Seperti ini. Sekali lagi obat itu ada yang namanya prodrug ya. Jadi prodrug itu biasanya untuk menambah stabilan misalnya ya, tapi dia itu nggak aktif. Nah, itu harus termetabolisme. Jadi untuk mahasiswa yang penelitian nanti perlu kalau berkaitan dengan obat perlu diperhatikan obat yang Anda teliti itu prodrug atau obat aktif. Itu nanti akan sangat berpengaruh. Klorambucil ini tidak aktif ini ya. Metabolisme klorambucil. Nah, ada juga obat yang metabolitnya itu masih aktif. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jadi ada yang obat itu aktif, setelah di metabolisme nggak aktif, itu ada. Tapi ada yang obat itu aktif, ya. Tapi setelah di metabolisme juga tetap aktif. Nah, itu juga perlu diperhatikan, ya. Ini karmustin strukturnya seperti ini. Satu 3 bis, 1 dan 3 bis ya. Jadi karena ini simistik, jadi ini urea, asalnya ini dari urea. CO ini NH2 jadi dari urea. Ini kemudian 1,3 bis ya. Jadi simetris 1 dan 3-nya sini. N1 dan N3-nya di sini simetris kloroetil ya. Ada kloroetil nempel di sini. Nah, begitu. Kebetulan urea ini saya sangat familiar ya.
Urea ini menemani saya dari tahun 2009 ya sampai sekarang ya. Urea suatu starting material yang sangat menarik ya, sangat menarik. Gara-gara urea ini saya bisa berkenalan dengan investor ya. Investornya kebetulan dia memproduksi urea. Kemudian anti metabolit ya. Jadi anti metabolit yaitu analog nukleosida ya. Nukleosida analog di sini adalah kemungkinan mekanisme adalah menghambat kinase ya. Menghambat enzim dalam biosintesis pirimidin ya. Berikatan dengan DNA RNA sehingga terjadi kesalahan baca dan menghambat DNA polimerase untuk bekerja. Nah, kita ingat bahasa pirimidin ya, ini di biokimia ya. Jadi bahasa pirimidin itu ada sitosin, timin, urasil ya, ini strukturnya ya. Urasil, timin, sitosin ya. Namanya bahasa pirimidin. Nah, ada obat yang namanya 5-fluorourasil ya. Kita akan lihat di sini 5-fluorourasil ya, itu bisa mempengaruhi RNA dan juga DNA ya. Nah, kita lihat kenapa kok 5-fluorourasil itu kok bisa untuk anti kanker ya. Karena kita ingat tadi ya bahwa sel kanker dengan sel normal itu sama, dia butuh sama-sama butuh membentuk mensintesis DNA. Nah, bagian DNA itu adalah ada yang namanya tadi bahasa pirimidin, namanya timin. Nah, timin ini diperlukan untuk pembentukan DNA tadi. Nah, karena dia diganti isosternya dengan fluor, namanya fluorourasil ya. Karena kalau ini gugus urasil, jadi urasil kalau ketempelan metil itu namanya timin. Nah, fluorourasil ini sebenarnya isoster dengan timin. Isoster apa? Isoster itu iso itu sama, ster itu sterik ya. Jadi jumlah elektron terluarnya sama. Jadi kalau ini CH3 berarti C-nya 4 hanya 1 kali 3, 3 tambah 4, 7. Fluor ini juga elektron terluarnya 7. Sehingga kalau digantikan itu bisa yang namanya isoster itu kedudukan di ruangan itu identik ya, sama. Nah, oleh karena itu selnya tadi terkecoh ya, membentuk DNA dengan timin kok keliru 5-fluorourasil, dan ini bisa kita dockingkan sebenarnya ya. Kenapa kok 5-fluorourasil ini kenapa kok bisa bisa untuk anti kanker, itu bisa kita pelajari dengan molekuler docking itu ya. Jadi ternyata dia lebih stabil kalau mengikat 5-fluorourasil enzimnya dibanding timin ya, seperti itu. Ini masih sama dengan tadi. Nah, juga dengan Tegavor. Tegavor ini juga kerangkanya sama ya, kerangkanya sama. Jadi ini masih mirip 5-fluorourasil, cuma ini ditambahin gugus ini siklik yang ada O-nya ya. Nah, sehingga sehingga masih mekanismenya masih sama tadi ya. Dan yang namanya sitarabin ya, sitarabin. Sitarabin di sini adalah di sini gulanya itu kan arabinosa yang asli ya. Nah, sehingga sitarabin ini ada kemiripan ya. Nah, ini strukturnya sitarabin ya. Ini NH2. Arabinosa. Jadi gulanya arabinosa.
Arabinofuranosil urasil ya. Jadi yang di apa? Yang dikelabui adalah gulanya ya, gulanya. Ininya sama. Kemudian yang berikut antagonis purin ya. Jadi tadi bahasa bahasa pirimidin, ini bahasa purin ya. Ada adenin, ada guanin, adenin, guanin. Nah, logikanya sama ya dengan mengganti isosternya ya. Jadi adenin ini tadi diperlukan oleh sel normal maupun sel kanker sehingga kita kecoh ya. Kita ganti isosternya dengan SH ya. Sehingga jadilah obat yang namanya 6-merkaptopurin. Kenapa kok bisa untuk kanker? Ya bisa, kenapa? Logikanya sel kanker itu lebih banyak dibanding sel normal, sehingga kalau kita kasih 6-merkaptopurin, tentu logikanya adalah yang terbanyak itu yang akan mengambil kan ya. Jadi misalnya ada 1 juta sel misalnya, itu campuran sel kanker sama sel normal. 1 juta ya, 1 juta. Misalnya sel normalnya cuma 1000 ya, cuma 1000. Nah berarti kan sisanya itu kan berarti sel kanker, sehingga kalau kita perlakukan, kita kasih 6-merkaptopurin ya berarti sel kankernya yang banyak ngambil, makanya logikanya seperti itu. Ini azathioprin ya, prodrug dari 6-merkaptopurin ya. Jadi ini dijadikan prodrug, dikasih gugus sehingga nanti harus metabolisme dulu baru bisa bekerja. Jadi kalau prodrug itu nanti kalau diteliti secara in vitro ya tidak aktif ya. Ini guanin. Nah, guanin tadi ada suatu bahasa juga sehingga kita kecoh dengan 6-tioguanin ya. Jadi O kita ganti dengan SH isosternya. Isoster ini sangat-sangat sangat simpel tapi sangat berpengaruh ya. Saya nemukan obat itu juga dengan isoster ya. Jadi CH3 saya ganti NH2 sebenarnya. Saya mau memodifikasi paracetamol COCH3, CH3-nya paracetamol saya ganti dengan NH2 ya. Tapi apa yang terjadi sama Allah dibelandangkan reaksi saya ya. Yang tadinya saya desain untuk efek yang sama karena dibelandangkan sama Allah menjadi 2 kali lipat. Makanya obatnya saya kasih nama Algetika. Al itu Allah, Getika analgetika antipiretik. Analgetika antipiretik kiriman Allah. Karena sebenarnya bukan hasil saya ya. Tapi kalau saya patenkan, saya kasih penemunya Allah gitu, wah, nanti malah ditolak sama dijendak. Ya lebih baik namanya aja saya ganti. Alhamdulillah sekarang namanya sudah banyak diakui orang ya. Jadi kalau Anda searching Algetika itu ada 2. Yang pertama lagu rock ya. Kalau nggak salah penyanyinya siapa ya, Bion atau apa. Saya sendiri belum sempat mengartikan syairnya itu apa karena saya bukan penggemar rock ya. Yang satunya Algetika itu molekul yang saya kasih nama Algetika. Di kamus nggak ada itu Algetika itu maksudnya apa, di kamus di Mabal pun tidak ada ya. Jadi Algetika yang saya maksud dengan Algetikanya lagu rock tadi kayaknya berbeda ya. Dan sepertinya Algetika itu dari saya dulu kata-kata Algetika dibanding dari rock tadi, musik rock. Nah, kemudian yang berikut antagonis asam folat. Asam folat ini juga, ini isosternya juga ya. Aminopterin ini anti kanker juga, itu isoster ya, di mana OH-nya diganti dengan NH2. Nah, juga ada yang ini methotrexate. Methotrexate ini juga sebenarnya isoster asam folat, cuma ditambah hidrogennya diganti dengan metil homolognya. Ini antagonis asam amino ya, glutamin dengan azazerin. Azazerin ini juga anti kanker ya, di mana dia glutamin itu diperlukan sehingga CH2-nya diganti isoternya oksigen. Molekul yang lain, obat yang lain. Nah, deoksi ini sintesisnya
Dan ada anti kanker produk alam ya, ada antibiotik anti kanker turunan tetracycline, kemudian anti kanker produk tanaman ya. Ada vinblastine, vincristin ya, tapi tentu saja ini jarang ya. Maksudnya lebih banyak yang golongan lain tadi ya. Vinblastine juga sering juga, vincristin. Dan ada yang inhibitor enzim ya, topoisomerase ya, ada topoisomerase 1 dan topoisomerase 2 yang bisa menjadikan target di situ sehingga diinhibisi enzim tersebut sebagai target kanker. Ini contohnya ada Fumon ya, daunorubicin ya, ini obat-obat yang bekerja sebagai inhibitor topoisomerase isomerase 2. Anthracycline. Anthracycline diisolasi dari Streptococcus peucetus. Ini juga strukturnya planar sehingga berinterkalasi pada DNA dan menjadikan DNA rusak. Ada beberapa derivatnya, ada doxorubicin. Nah, ini obat yang sangat terkenal dan sering dipakai untuk pembanding penelitian ya. Doxorubicin, daunorubicin, idarubicin, epirubicin ya. Ada juga antitumor antibiotik ya, bleomycin sulfat ya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan ini di G2 tadi ya. Jadi siklus sel tadi kan sel kanker dengan sel normal kan sama siklusnya ya, sehingga bisa dipengaruhi di G2, fase G2. Daunorubicin hidroksilasi menghasilkan dunorubinol yang aktif. Idarubicin adalah metabolit idarubicinol yang aktif. Masih yang tadi ya. Kemudian ada juga proteasome inhibitor ya. Proteasome inhibitor. Ada juga L-asparaginase ya. Ini obat patennya ya, L-spar. Menginhibisi sintesis protein di sel kanker ya. Aktif di G1. Ada juga antimikrotubul ya, agent ya, vinca alkaloid ya. Nah, pentotubulin ya, jadi mengikat tubulin ya. Aktif di fase S ya. Taksan itu berinteraksi juga dengan mikrotubul ya. Tadi vinca tadi, alkaloid vinca tadi juga sebagai antimikrotubul. Kemudian ada juga yang bekerja lewat antiestrogen ya. Jadi kalau kita mungkin mengenal yang terkenal itu tamoxifen ya. Jadi, tamoxifen itu inhibitor estrogen alfa ya. Nah, ada kode PDB-nya 3ERT ya. Jadi tamoxifen itu yang bekerja adalah metabolitnya ya, mengalami hidroksilasi di posisi para sehingga menjadi hidroksitamoxifen ya. Dulu ada mahasiswa pernah nanya, Pak, saya tidak pernah, saya nyari kok interaksi tamoxifen dengan reseptor nggak ada ya Pak? Ya nggak ada, saya bilang. Sampai kiamat nggak ada. Karena yang berinteraksi adalah metabolitnya yang bernama hidroksitamoxifen sehingga jadi kode PDB 3R. Ya ini tadi simoxifen tadi ya. Dan juga megestrol asetat. Ada juga inhibitor aromatase. Ada juga antiandrogen ya. Ini campuran hormonal. Nah seperti itu. Nah, waktunya tinggal 2 menit ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa ditengok YouTube saya yang pengen tahu tentang ini. Bagaimana menemukan obat anti kanker ya yang dengan target enzim tadi tirosakinase ya. Ini saya cepat aja saya kasih gambaran
di sini bahwa ada yang namanya anti kanker itu namanya azanaptiridin. Azanaptiridin itu suatu anti kanker, obat paten ya, yang untuk sel kanker darah putih, sel darah putih ya, anti leukemia. Nah, karena dia bersifat genotoksik, maka saya mengusulkan molekul baru yang lebih aman ya. Nah, sehingga kita ambil namanya kode 5 LMA PDB-nya, di mana di situ adalah berisi tadi azanaptiridin dan enzim tirosin kinase. Di sini dia sebagai inhibitor enzim tirosin kinase ya. Kemudian saya punya desain molekul ini ya. Saya kasih nama boron HPKM 2 ini ya. Kemudian kita validasi kode PDB-nya. Nah, ini azanaptiridin. Dia valid dengan NMR di bawah 2 angstrom, 0,3847 angstrom. Dan kita desainkan molekul saya ini, boron HPKM. Kemudian kita cari skodokingnya. Kemudian kita uji dengan ini interaksinya. Interaksi obat reseptor ya. Yang kiri adalah azanaptiridin, yang kanan adalah molekul desain saya ya. Dan kita ini interaksi. Nah, ternyata di sana ada interaksi, ada berapa? Ada 15 asam amino yang sama ya, di mana di azanaptiridin ada 3 yang berbeda dan punya saya ada 4. Dari segi skodokeng ternyata secara statistik walaupun ratanya itu minus 105 dan minus 104, tapi secara statistik itu adalah lebih kecil T hitungnya dari T tabel, sehingga ini tidak ada perbedaan bermakna. Sehingga molekul yang saya desain itu khasiatnya PPTQ sama, bedanya apa? Bedanya kemungkinan lebih aman. Kenapa? Karena kalau yang azanaptiridin jelas dia genotoksik, punya saya belum, sehingga harus perlu penelitian lagi untuk meyakinkan bahwa molekul saya lebih aman dibanding azanaptiridin. Itu nanti bisa dievaluasi dengan software-software yang ada, misalnya PKCSM, ECOSAT dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi karena waktunya sudah habis ya, lebih 1 menit ya. Karena biasanya nggak ada yang nanya juga ya, jadi mendingan saya tutup ya. Ada yang bertanya nggak? Saya mau tanya terkait presensi, Pak. Kan tadi awalnya belum. Ini Ya. presensi. Oh ya, presensinya biasanya saya sudah pasrah sama Mas Darno ya, karena saya mengalami kesulitan presensi ya. Tadi kalau nggak salah saya sudah WA ya Mas Darno, kalau saya kuliah jam jam 8, terus sudah ada jawaban Mas Darno ya. Jadi assalamualaikum, permisi. Oh ya, ini yang seperti biasa ya Mas Darno minta tolong dijadikan host dan minta tolong presensi. Nggih Pak, katanya hari ini ya. Nggih Pak, jadi kelihatannya silakan hubungi Mas Darno ya, kayaknya sudah dihandle sama Mas Darno ininya presensinya. Oke, Pak. Ya. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, karena sudah habis waktunya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Nanti saya jawab kalau bisa, kalau enggak saya pelajari. Nah, kiranya sekian dulu. Ini pertemuan terakhir. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Bapak. Ya, mari.